Siapa yang tidak senang ketika mendapat privilege atau memperoleh sesuatu yang baik saat sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan hal tersebut? Bagaimana sikap hati kita ketika kita berada di posisi mendapatkan hal baik yang bahkan kita tidak pantas untuk menerimanya? Kita lihat salah satu raja Israel yang mendapatkan privilege dari Tuhan dan bagaimana dia menyikapinya. Dalam satu Raja-Raja 16 ayat 2 dikatakan, "Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka." Ayat tersebut adalah firman Tuhan kepada Baesa, Raja Israel, yang sebenarnya mendapatkan kemurahan dari Tuhan dengan ditinggikan dari debu. Raja Baesa sendiri sebenarnya adalah alat Tuhan untuk menggenapi nubuatan Nabi Ahia kepada Raja Yerobeam. Tetapi alih-alih menjadi alat Tuhan, kehidupan Baesa malah tidak berbeda dari kehidupan Yerobeam yang melakukan kejahatan di mata Tuhan dan membuat umat Israel berdosa juga. Dia agaknya lupa bahwa keberadaannya sebagai raja adalah atas perkenanan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana seharusnya sikap hati kita ketika mendapatkan perkenanan Tuhan atas kehidupan kita? Ketahuilah bahwa sesungguhnya perkenanan Tuhan itu telah kita terima di dalam Kristus melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, yang olehnya kita menerima anugerah, pengampunan, dan keselamatan. Di luar Kristus, kita adalah orang-orang yang terhilang, yang hidupnya tanpa arti, hanya seperti debu saja. Jadi kalau hari ini kita diperkenankan ada di hadapan Allah dan bahkan dipakai olehnya untuk melayani Dia, semua itu karena kasih karunia. Saudaraku, mari sama-sama menyadari bahwa seluruh hal yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Tuhan pasti punya rencana di balik hal-hal besar yang Dia berikan kepada kita. Meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tuhan mau agar kita memiliki sikap hati yang tidak sombong dan sadar siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Mari selalu izinkan Roh Kudus untuk mengkoreksi hati kita setiap saat, agar kehidupan kita dapat menjadi berkat buat orang lain dan menghasilkan buah pertumbuhan rohani bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Saya berdoa nama Tuhan dimuliakan melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Siap untuk berbuah bagi Tuhan?